pahit tapi nyata ini Om Jody ya. Dari tadi kita bicarakan sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Ini bukan hanya 1-2 orang saja yang bercerita, termasuk Mbak Tiar sendiri yang menangkapnya dalam film Invisible Hopes itu. Mbak Tiar, apa yang terjadi dengan anak-anak yang mereka tidak punya keluarga untuk menjemput setelah 2 tahun harus meninggalkan penjara? Apa yang terjadi dengan mereka? Ya Mbak, jadi memang kita menemukan bahwa kondisi anak-anak ini, baik dia mulai dari lahir, semenjak dia lahir dalam penjara, sampai dia keluar pun ini ada ketidakpastian akan perlindungan anak ini. Tetapi sebenarnya ini juga yang harus kita luruskan bahwa pengasuhan itu bukan hanya dari seorang ibu gitu. Ayah kemana? Ya. Gitu. Kemudian ketika lingkaran pertama ayah dan ibu ini tidak berfungsi, lingkaran kedua kemana? Gitu. Lingkaran ketiga kemana? Sampai lingkaran terakhir negara. Negara kemana? Ketika anak ini tidak ada yang bisa membesarkan di luar dengan layak, negara kemana? Ini yang tidak kita lihat. Ini yang kita lihat tidak ada kehadiran negara. Gitu. Jadi maka mereka berakhirlah di sana atau bahkan diberikan kepada orang-orang tertentu yang kita curigai sebenarnya ada human trafficking, penjualan anak. Bahkan sering para ibu ini ngomong ke saya, Kak tolong dong carikan siapa yang mau anak saya ketika lahir nanti, tapi jangan lupa ya ada uang susu gitu. Sebenarnya itu udah trafficking, tapi ibu-ibunya kembali latar belakang pendidikannya rendah, dia nggak mengerti kalau itu sudah trafficking. Tapi ada juga mungkin yang sudah mengerti bahwa itu sudah trafficking. Lalu mereka berakhir di dalam. Di dalam kondisinya sangat tidak layak untuk membesarkan seorang anak seperti yang tadi saya bicarakan. Tadi kan secara sosial sudah diceritakan Mas Josie sama Mas Surya bahwa kehidupan sosial di penjara itu sangat tidak manusiawi. Kita bayangkan ada anak di situ. Lalu secara psikologis itu juga kan mempengaruhi anak, bahkan dari kandungan. Mereka mau keluar pun sama Mbak kondisinya. Kebanyakan karena ibu-ibu ini pasalnya pasal kurir, itu hukumannya panjang. Jadi dia masih di dalam, ibunya, anaknya sudah harus pulang. Rata-rata seperti itu. Nah, tidak ada yang mau menerima, kembali hal yang sama ketika dia lahir terjadi lagi. Jadi dia akan dikasih ke sembarang, dalam tanda kutip sembarang orang, atau dititipkan, atau ada juga kemungkinan human trafficking gitu. Jadi ini yang sebenarnya juga sangat-sangat tidak manusiawi ya, yang perlu kita perhatikan. Jadi makanya sebenarnya saat ini kami juga pengen fokus membuat film tentang mereka setelah meninggalkan penjara berakhir di mana. Belum lagi kalau ibunya keluar, dia bisa jadi masuk lagi Mbak. Jadi jangan heran kalau ibu-ibu ini ada yang sudah masuk 2 kali, 3 kali, bahkan narsum kami ada yang masuk 2 kali hamil. Nah, mereka hamil di mana? Itu mayoritas ditangkap memang dalam kondisi hamil, gitu. Jadi ada yang pada saat ditangkap mungkin belum tahu hamil, tapi ketika dites misalnya baru ketahuan hamil. Tetapi ada beberapa case yang memang hamil di dalam artian kalau dari cerita ibu-ibu rata-rata mereka kalau misalnya di rutan itu kan masih proses hukum ya, proses sidang gitu Mbak. Jadi itu mereka kalau misalnya keluar untuk sidang mungkin ketemu suami atau ketemu pacar dan melakukan hubungan seksual pada saat itu, lalu kemudian hamil. Lalu ada kejadian salah satu ibu di Invisible Hopes juga, dia tidak punya uang, yang tadi saya ceritakan mereka harus support diri sendiri. Ketika saya lupa dia di Polda apa Polres, jadi itu kan masih ada tahanan laki-laki gitu. Jadi dia pacaran supaya ada uang, akhirnya hamil gitu. Jadi ada memang beberapa case yang dia baru ketahuan hamil saat di dalam, dan ini sering bikin heboh. Kenapa? Jangan sampai disangka yang menghamili petugas gitu. Sempat heboh juga yang si ibu yang kami case di dalam Invisible Hopes itu gitu Mbak. Nah tadi sedikit lagi soal solusinya Mbak. Menambah fasilitas bukan solusi yang satu-satunya solusi. Anda sepakat dengan Mas Surya bahwa ini tidak memecahkan masalah antara hulu sampai hilir tadi ya? Culture tadi yang disebut oleh Pak Josias. Kita harus, di sini ada sebuah criminal justice system yang kurang bekerja, yang masih perlu dimaksimalkan gitu. Tetapi sebenarnya kita bikin Invisible Hopes ini Mbak, justru sebenarnya kita pengen membuka ruang diskusi, mau melihat masalahnya di mana gitu. Apakah regulasi yang kurang atau regulasi sudah ada tetapi implementasinya kurang? Atau regulasi sudah ada tetapi ada penyelewengan
implementasi di bawah. Sudah ada respon belum Mbak dari Kemenkumham atau dari lapas-lapas yang kan Anda menyorot beberapa lapas nih gitu ya, beberapa rutan begitu. Sudah ada respon belum dari pihak mereka? Jadi karena ini termasuk sensitif ya Mbak, karena kalau kita lihat kita benar-benar masuk ke kamar dan itu orang hampir nggak pernah lihat gitu ya. Jadi sebelum kami premier itu gala premier, kami melakukan screening terbatas dengan Kemenkumham, Komnas HAM, Ombudsman, KPAI. Mereka sudah lihat. Nah, pada saat itu kita menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu di follow up. Apa saja boleh Sampai dibagi? saat ini belum ada langkah konkretnya. Tapi saya penasaran Mbak Tiar, ini kan isunya sangat-sangat sensitif ya. Ketika Anda menayangkan ini secara terbatas begitu, screening awal gitu. Apakah ada yang meminta bahwa wah ini kayaknya harus di hold dulu nih adegan ini gitu. Apakah ada screening awal juga? Kalau itu sebenarnya gini Mbak, karena kami kan sudah punya izin syuting kan dari Dirjen Pas gitu. Jadi di izin itu tidak disampaikan bahwa mereka punya hak editorial, tetapi yang ada di kami. Cuman masalahnya adalah kami harus sangat hati-hati mau menayangkan apa yang ada di film ini. Sebenarnya sangat banyak hal-hal urgent yang harusnya masuk tetapi tidak bisa masuk karena contohnya apa? Sensor. Contohnya apa Mbak? Kan kita nggak nayangin, kita hanya contohnya kami harus mengurangi sin-sin kekerasan baik secara verbal ataupun secara fisik. Karena bisa jadi nanti misalnya sensor hanya 23 tahun ke atas atau bahkan tidak lulus sensor gitu. Lalu misalnya di dalam penjara perempuan itu sudah rahasia umum bahwa teman-teman di sana itu sama dengan penjara laki-laki, banyak yang menjadi gay. Di penjara perempuan pun rata-rata kehidupan teman-teman menjadi dari tadinya heteroseksual menjadi homoseksual itu ada gitu. Dan bahkan narsum kami sebenarnya seorang lesbian, tetapi kami tidak bisa memasukkan itu ke dalam film karena pasti tidak akan lulus sensor. Jadi memang banyak hal yang sangat kompleks yang ada kami temukan di lapangan, tetapi memang tidak bisa kami sampaikan semua karena kemungkinan tidak akan lulus sensor seperti itu. Jadi kami harus bijaksana mana yang lebih urgent, yang penting kita bisa meraih masyarakat dan negara dulu untuk berdiskusi bersama melihat permasalahan yang sangat kompleks ini seperti itu. Mengetahui dan menerima bahwa itu benar, bahwa itu adalah fakta yang terjadi sehingga diskusi ini bisa berlanjut. Harapannya tentu ada langkah nyatanya. Kita nggak lagi bicara soal penambahan fasilitas atau SDM saja, bahwa ada manusia yang berada di dalam balik jeruji ini, ada anak-anak yang kemudian hak kemerdekaannya direnggut bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Saya rasa ini yang menjadi concern dari film Invisible Hopes. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang bisa melihat fakta ini dan mendorong pemerintah agar segera berbuat sesuatu, tidak kemudian menutup sebelah mata saja akan kondisi anak-anak ini. Terima kasih Mbak Tiar, terima kasih sudah membuat film Invisible Hopes. Saya berharap, I personally berharap bahwa semakin banyak orang yang bisa melihat fakta yang ini sangat berat ya. Ini dari tadi kita membicarakan ini benar-benar saya tidak mudah untuk bicarakan hal ini, tapi ini harus dibicarakan. Terima kasih sekali lagi Mbak Tiar. Fakta yang pahit, Om Jo, tapi harus kita terima, harus kita buka mata kita untuk tahu bahwa ini adalah PR kita bersama. Begitu. Ya, ini potret kita juga yang harus kita benahin. Karena tidak hanya satu dua pihak saja di sini. Manusiawi. Betul. Terima kasih sekali lagi Mbak Tiar. Om Jody. Terima kasih Mbak Nidya. Malam membenamkan aku, gegangkan, dan dari aku dia tidak akan dapat tantangan. Aku tahu kapal-kapal mulai berangkat dan tidaklah akan ku kejar ini kepergian. Aku tadi juga di tangga dan di telingaku membising
Orang bersuit-suitan dan menyoraki, tapi satu kilat memaksaku untuk kembali ke tengah mereka. Benciku yang melendir di mulut, ludahkan ke kapal.